Selamat datang kembali di kelas Desain Fundamentals. Setelah kalian mempelajari tentang elemen-elemen pada desain bersama dengan Mas Waditya, sekarang kalian akan belajar tentang layout dan komposisi bersama saya, Gatot Pamungkas. Masih ingatkah kalian dengan 7 elemen desain yang telah kalian pelajari di sesi sebelumnya? Sekedar pengingat, 7 elemen tersebut adalah garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, tipografi, dan ruang. Tiap-tiap elemen tersebut perlu ditata sedemikian rupa agar terlihat lebih bagus dan mudah dipahami oleh audiens. Untuk membantu kita bagaimana menata elemen desain pada karya kita nantinya, kita perlu mempelajari tentang layout dan komposisi. Beberapa ada yang menyebutnya dengan prinsip-prinsip desain. Layout dan komposisi adalah unsur pembangun desain. Dengan layout dan komposisi, karya kita akan lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Yang akan kita pelajari adalah balance atau keseimbangan, proximity atau proporsi, alignment, kontras, hierarki, dan repetisi. Untuk sesi ini, kita akan mempelajari 2 prinsip desain, yaitu balance dan proximity. Balance adalah pemerataan bobot visual yang sama atau seimbang. Keseimbangan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk warna, ukuran, jumlah, dan space. Ada 2 pendekatan dasar untuk menyeimbangkan tiap elemen pada desain kita, yaitu simetris dan asimetris. Keseimbangan simetris menempatkan objek pada titik di mana ruang dalam satu halaman itu terlihat seimbang. Ini seperti jika kita membelah suatu desain dari tengah, maka akan ditemukan bobot visual yang sama antara satu sisi dengan sisi yang lain. Keseimbangan asimetris menciptakan ilusi dari keseimbangan. Keseimbangan dalam contoh desain berikut tercipta dari bobot visual yang ditempatkan secara merata, yaitu logo perusahaan dan nama orang tersebut. Banyak desainer dan fotografer yang menggunakan teknik keseimbangan yang disebut dengan rule of thirds dalam mengaplikasikan prinsip keseimbangan pada karyanya. Kita bisa membayangkan area layout desain dibagi menjadi 3x3. Point of interest gambar ditempatkan pada salah satu garis imajiner tadi. Dengan demikian, kita telah menciptakan keseimbangan visual dengan sisa ruang yang ada. Teknik rule of thirds ini dapat membuat komposisi kita terlihat lebih menarik. Karena menurut penelitian, mata manusia secara alami mengikuti jalur ini ketika memindai desain. Proximity adalah segala sesuatu tentang menggunakan space atau ruang untuk menunjukkan hubungan visual dalam konten yang kita buat. Pengertian sederhananya seperti ini. Ketika mendesain sesuatu, pastikan konten yang saling berkaitan dikelompokkan bersama. Proximity ini penting, karena proximity ini mendefinisikan cara pandang manusia. Kita secara tidak sadar melihat objek itu berdasarkan relasi atau hubungan. Agar lebih jelas, perhatikan kartu nama berikut. Bagian mana yang pertama kali kalian lihat? Mungkin bagian tengah, karena paling tebal. Setelah itu, lalu kalian lanjut lihat yang mana? Mayoritas pembaca akan melihat dari pojok kiri atas, lalu ke kanan. Ini dikarenakan kita selalu baca dari kiri ke kanan. Setelah selesai baca bagian yang terakhir, apa kalian berhenti melihat atau terus melihat setiap pojok? Takut ada yang belum kebaca. Apa mata kamu terhenti 5 kali saat hendak baca semuanya? Tentu saja, karena ada 5 konten terpisah di kartu nama. Bandingkan dengan kartu nama berikut. Sekarang, apakah kalian bingung harus mulai dari mana? Setelah baca bagian awal, mata kalian bergerak kemana? Lebih mudah untuk dipahami kan?
Apa yang terjadi di sini dapat dijelaskan oleh prinsip proximity. Ketika beberapa objek berada berdekatan, mereka bukan menjadi objek yang terpisah, melainkan mereka menjadi satu kesatuan unit visual. Cara pengaplikasiannya cukup mudah, yaitu grup yang tidak terkait satu sama lain harus diberi jarak untuk menekankan kurangnya hubungan antar elemen secara visual. Contoh lainnya ada pada website berikut. Navigasi pada website ini mudah dipahami oleh pengunjung, dikarenakan masing-masing artikel sudah dikelompokkan berdasarkan kategori utamanya. Tujuan utama dari prinsip proximity ini adalah membuat karya kalian terlihat lebih teratur dan mudah dipahami audiens. Sekarang, saya akan mencontohkan untuk membuat poster safety driving dengan menggunakan prinsip balance dan proximity. Di sini, saya menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Jika teman-teman di rumah tidak memiliki Adobe Illustrator, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi lainnya yang sejenis yang bisa untuk menggabungkan gambar dan tulisan. Di sini saya sudah membuat kertas atau artboard yang berukuran A4. Di sini masih polos, belum ada gambar apapun yang saya buat. Agar terlihat tidak kosong, saya akan memberikan background-nya warna biru muda. Saya akan memasukkan objek yang pertama. Karena kita membahas tentang safety driving, saya akan memasukkan gambar motor. Orang sedang berkendara motor. Saya letakkan di tengah, ya, tengah dari kertas. Selanjutnya, saya akan memberikan headline atau judul poster ini, yaitu aman berkendara saat hujan. Agar tidak terlihat kaku, tulisan dari headline poster ini akan saya buat melengkung. Agar lebih terlihat hidup, saya akan memberikan shape berbentuk awan yang mengikuti tulisan headline pada poster ini. Selanjutnya, saya akan memberikan tekstur tetesan hujan pada poster ini agar terkesan lebih hidup lagi. Selanjutnya, saya akan memasukkan detail info pada poster ini. Berikut sudah saya praktekkan untuk proses pembuatan poster dengan penerapan prinsip balance dan proximity. Di sini bisa kita lihat, saya menerapkan prinsip balance pada poster ini
dengan balance symmetry. Dan saya menerapkan prinsip proximity dengan pembagian headline dan objek utama orang sedang berkendara dengan motor itu pada bagian atas, sedangkan info detail pada poster ini saya kelompokkan di bagian bawah.